Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liaudina Permatasari dengan NIM 224821104. Di sini saya akan melakukan beberapa cara mengenai pengolahan data dengan SPSS sebagai bentuk untuk memenuhi tugas biostatistik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan uji ANOVA, tapi sebelum melakukan uji ANOVA, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginputkan datanya, sebanyak 30 data. Untuk bagian kelompok hewan, di bagian value-nya, terdapat 5 kelompok. Yang pertama itu kelompok negatif, kelompok positif, kelompok dosis rendah, kelompok dosis sedang, dan kelompok dosis tinggi. Untuk uji normalitas, yang pertama kita lakukan yaitu analyze, descriptive statistics, sama explore. Setelah itu, kita masukkan kadar kolesterol di bagian dependent list dan kelompok hewan uji di bagian factor list. Di bagian plots, kita centang yang normality. Setelah itu continue, dan oke. Di bagian outputnya dapat kita lihat normality testnya tuh, kita lihat di bagian Shapiro Wilk, dikarenakan data yang kita gunakan kecil dari 50. Kita lihat bagian signya itu 0,804, yang artinya lebih besar dari alpha. Dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Yang pertama, dengan cara analyze, compare mean, lanjut ke one way ANOVA. Kita masukkan kadar kolesterol bagian dependent list, dan di bagian faktor itu kita masukkan kelompok hewan uji. Di bagian post hoc, dicentang LSD. Setelah itu continue, dan oke. Dapat dilihat di bagian outputnya, di bagian ANOVA-nya, signya itu yaitu 0,000, yang artinya kecil dari alpha. Kecil dari alpha tersebut, artinya adanya perbedaan di antara hewan uji dengan kelompok hewan uji. Nah, di sini kita lihat perbedaannya itu terdapat di antara kelompok negatif dengan kelompok positif, kelompok negatif dengan kelompok dosis sedang, dan kelompok negatif dengan kelompok dosis tinggi. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama yaitu kita ubah dulu transform record into different variables. Di sini kita masukkan kadar kolesterol dan kita ubah menjadi KK2. Labelnya kita ubah jadi kategori Nah, setelah itu ditekan Alt New Value. Nah, di sini value-nya ada 3, yaitu 90 sampai 119 itu 1, 110 sampai 139 itu 2, 140 itu 3. Dan setelah itu kita continue. Oke. Nah, bisa lihat di sini sudah keluar angkanya. Setelah didapat dari angka KK2 ini, kita lanjut ke variable view-nya. Untuk value dari KK2-nya kita tambahkan. Untuk 1 yaitu normal. 2 itu sedang. 3 itu tinggi. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjut ke uji Mann-Whitney. Caranya itu analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan two independent sample. Untuk kategori kelompok hewan uji dimasukkan ke test variable. Pada kelompok hewan uji kita masukkan ke grouping. Kemudian define groups-nya 1 dan 5. Setelah itu kita pastikan yang Mann-Whitney sudah tercentang. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita lihat untuk dari Mann-Whitney-nya, kita lihat signya itu 0,002, yang artinya kecil daripada alpha. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan spesifik antara kelompok negatif dengan dosis rendah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square. Di sini sudah ada data-datanya sebanyak 20 data. Untuk variabelnya di bagian jenis kelamin, yaitu di bagian value-nya, yang 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Dan untuk bagian penurunan kadar kolesterolnya, 1 itu ya dan 2 itu tidak. Nah, untuk melakukan uji chi-square, langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama itu analyze, setelah itu descriptive, dan cross step. Setelah itu dimasukkan datanya di bagian row yaitu penurunan kadar kolesterol, di bagian column yaitu jenis kelamin. Untuk di bagian statistik, kita pastikan bagian chi-square sudah tercentang dan juga RIS. Setelah itu continue. Di bagian cells, kita pastikan sudah mencentang expected, row, dan juga kolom. Setelah itu continue, dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari uji chi-square-nya yaitu kita lihat yang Fisher exact test, yaitu sig-nya itu 1,00, yang artinya besar dari alpha. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara penurunan kadar kolesterol dan juga jenis kelamin. Kita akan melakukan uji regresi linear. Di sini sudah ada konsentrasi vitamin C dan juga absorban. Nah, di sini untuk persennya, karena data yang kita gunakan itu bersifat triplo atau pengulangan 3 kali, maka kita akan ubah dulu datanya menjadi bentuk persen. Nah, caranya yaitu kita ke transform, compute variable, dan juga target variabelnya di sini kita bikin persen. Nah, untuk rumusnya itu 0,810 dikurang absorban dibagi dengan 0,810 dikali dengan 100. 0,810 ini adalah nilai tertinggi dari absorbannya. Setelah itu kita oke. Dan juga klik OK. Nah, bisa lihat di sini persennya sudah muncul angka-angkanya. Setelah itu, untuk mencari IC50-nya, kita bisa langsung ke Analyze. Setelah itu ke Regression, dan Linear. Nah, di sini di bagian dependen, kita masukkan yang persen inhibisi, dan di bagian independen itu konsentrasi vitamin C. Di bagian plot, kita pastikan sudah mencentang normal probability plot.
setelah itu continue, dan oke. Nah, di sini kita lihat bagian model summary-nya, bagian R-nya itu 0,994, bagian R square-nya itu 0,987. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semakin angka tersebut mendekati 1, maka data tersebut semakin baik dan dapat diterima. Nah, kita lanjut di bagian koefisien, kita lihat yang di tabel B. Nah, yang untuk 5,040 itu adalah A, dan 0,853 itu adalah B. Sedangkan rumus untuk mencari regresi itu adalah Y sama dengan BX ditambah A. Untuk Y-nya kita bisa memasukkan 50, karena yang kita cari itu IC 50. Untuk B-nya kita masukkan 0,853, dan untuk A-nya itu 5,040. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa cara pengolahan data di SPSS. Semoga membantu.